Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian melihat channel ini. Papa diharap kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk kali ini Pak Wati akan membahas tentang materi bab 2 ragam hias. Kalian bisa mengikuti sampai selesai ya. Baik, kompetensi dasar dalam bab 2 ini adalah 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, geometris, dan bentuk figuratif menjadi ragam hias. Kemudian 4.2, menggambar gubahan flora, fauna, geometrik, dan bentuk figuratif menjadi ragam hias. Jadi kalian di sini nantinya akan diarahkan untuk 1 teori, kemudian 2 adalah praktek. Kemudian untuk materi pokok yaitu adalah unsur pola teknik dalam berkarya ragam hias menggunakan bermacam-macam motif yang akan kalian ambil dan lain sebagainya. Tentang konsep dan prosedur nantinya akan kita bahas pada materi bab 2 ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu pertama adalah menjelaskan pengertian ragam hias beserta motif, menyimpulkan alat dan bahan dalam berkarya ragam hias, menganalisis teknik dalam menggambar ragam hias, berkarya ragam hias. Baik, ya, Nana. Pertama adalah pengertian ragam hias. Ragam hias, istilah ragam hias secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Ya, memiliki arti yaitu hiasan atau menghias. Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang. Kalau kalian bisa melihat di sebelah kanan, sebetulnya kalian bisa mengambil contoh batik. Batik itu adalah contoh ragam hias yang penerapannya pada bahan tekstil. Ya. Nah, untuk ragam hias sendiri itu mempunyai karakteristik yang tadi Pak disebutkan, yaitu adalah pengulangan. Ya, pengulangan, dan ragam hias ini adalah dapat kalian temukan di berbagai macam daerah di Indonesia, karena di Indonesia mempunyai ragam hias yang luar biasa kayaknya. Kesimpulannya adalah ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang disederhanakan. Ya, kalau kalian bisa melihat gambar di sebelah kanan ini, ragam hias bab 2 itu berbeda dengan penggambar bab 1. Kalau bab 1 itu lebih pada menggambar apa adanya, tetapi kalau di ragam hias itu menggambar keragaman yang menggunakan objek nyata tetapi diimajinasikan, diubah, disederhanakan, dan ditambah-tambahi. Nah, itu adalah ragam hias. Jadi ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang disederhanakan atau ditambah-tambahkan secara perulangan, diulang-ulang atau tidak, berdasarkan objek flora, fauna, geometris, dan figuratif. Berbeda dengan bab 1, yaitu objeknya adalah flora, fauna, dan alam benda. Kalau di bab 2, flora, fauna, geometris, dan figuratif. Baik, kemudian motif ragam hias. Pertama adalah motif flora. Ya, kalian dapat pahami pasti flora adalah berhubungan dengan tumbuhan. Misalkan kamu ambil bagian daunnya, bunganya, batangnya, atau lainnya. Kemudian yang kedua adalah fauna. Fauna lebih kepada objek hewan, misalkan di sini ada kupu-kupu, burung, atau lainnya. Nah, gambar ragam hias di samping sebelah kiri itu adalah contoh motif ragam hias, ya. Yang di atas adalah flora, kemudian yang kedua adalah fauna. Di situ bisa kalian lihat ada figur objeknya burung. Kemudian ketiga adalah geometris. Geometris dapat diilhamkan dari bentuk yang berupa garis. Kemudian disusun, bisa jadi segi 4, zigzag, garis silang, garis lengkung, kemudian menjadi lingkaran, oval, menjadi bentuk persegi panjang atau lainnya, kerucut, segitiga atau lainnya. Nah, ini geometris.
Kemudian yang terakhir adalah figuratif. Figuratif diambil dari objek manusia, bisa kalian ambil wajahnya atau tangannya, badannya, kakinya, dan lain sebagainya. Nah, contoh ragam hias sebelah kiri itu adalah contoh ragam hias figuratif. Bisa kalian pahami dan kalian amati. Jadi keempat ragam hias ini itu waktu contohkan dari atas adalah flora, kemudian kedua fauna, ketiga geometris, dan keempat adalah figuratif. Nah, inilah contoh-contoh motifnya. Ya, kemudian bentuk karya dalam seni rupa. Bentuk karya itu ada 2 dimensi serta ada 3 dimensi. Bentuk 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sisi karena dia tidak punya volume. Misalkan di sini dicontohkan satu lukisan, ada foto, sketsa, baliho, stiker, sablon, MMT, ukiran, batik, dan lainnya. Foto, ketika kalian lihat foto itu hanya bisa dilihat dari satu arah, ya. Tidak bisa kalian lihat dari beberapa arah karena dia hanya bisa hanya mempunyai panjang kali lebar dan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Berbeda dengan bentuk 3 dimensi, ya, dalam seni rupa, ya. Jadi bentuk 3 dimensi itu adalah bentuk yang bisa dilihat dari segala arah karena memiliki volume. Misalkan kamu lihat diri kamu sendiri, ya. Diri kamu sendiri adalah masuk pada bentuk 3 dimensi karena bisa dilihat dari segala arah. Lah kalau kamu mau foto dirimu sendiri, kemudian foto itu kamu print foto itu atau foto yang di HP-mu itu adalah bentuknya adalah 2 dimensi. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kalau di bioskop bagaimana ya? Ada bioskop yang 4 dimensi, itu adalah ilusi optik. Tetapi bila kalian bisa observasi, ya, ketika kalian sedang menonton bioskop, kemudian kalian maju ke depan, kamu pegang layarnya. Apakah layar tersebut mempunyai tekstur yang lain atau polos, ya? Misalkan sedang melihat film pocong misalkan. Nah, kamu pegang pocongnya asli apa enggak itu? Enggak mungkin, ya. Karena kamu pegang pasti rata karena dia 2 dimensi, hanya ilusi optik saja. Nah, beda lagi dengan 3 dimensi. Kamu di Semarang bisa melihat Tugu Muda, ya. Itu adalah contoh dari karya 3 dimensi. Tidak usah jauh-jauh, rumahmu sendiri itu adalah contoh karya 3 dimensi. Kemudian diri kamu sendiri juga 3 dimensi. Nah, itu adalah bentuk karya dalam seni rupa, yaitu ada 2 bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. Kemudian pola ragam hias. Pola ragam hias, ya, itu umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Dapat ditampilkan secara teratur, terukur, seimbang, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat pada foto karya di samping kiri, ya, itu adalah contoh-contoh karya ragam hias yang kalian bisa amati. Ada perulangan di situ. Misalkan yang di atas, bentuk satu ditempelkan ke sebelahnya, dan sebelahnya. Begitupun juga yang berwarna merah dan kuning ini, itu sama polanya. Jadi lingkaran ini di copy paste saja, ya. Nah, ini adalah ciri khas dari ragam hias, memiliki pola yang diulang-ulang. Begitupun yang di bawah, merah dan hitam ini warnanya. Jadi memiliki karakter, ya, ciri khas yang diulang-ulang. Jadi ragam hias itu memang ciri khasnya adalah pengulangan bentuk. Kemudian faktor yang mempengaruhi ragam hias, ya. Jadi ragam hias atau juga dikenal ornamen kan salah satu bentuk seni rupa yang sangat melekat pada identitas bangsa Indonesia. Banyak macam-macam ragam hias yang dapat ditemukan. Misalkan di Jawa itu mayoritas yang ada adalah motif flora dan motif geometris. Jarang ditemukan motif figuratif di Jawa. Kalau kalian bisa sampai ke Kalimantan atau ada yang pernah ke sana, di sana selain Jawa itu banyak yang ditemukan motif figuratif, ya. Faktornya banyak sekali, antara lain satu pasti faktor flora dan fauna, ya, yang mempengaruhi terciptanya motif tersebut. Kemudian ada faktor agama,
ya, yang tadi Pak Oti bilang di Jawa dengan di luar Jawa berbeda. Di Jawa budaya yang ada di sini itu membawa salah satu menjadi faktor yang mempengaruhi ragam hias. Jadi penciptaan ragam hias di Jawa lebih kepada motif flora dan geometris. Misalkan ada fauna pun itu melewati proses stilasi atau sederhana yang sangat rumit, jadi sedikit biasanya yang ditemukan, ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor sejarah dan budaya, dan keempat adalah faktor geografis Indonesia. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi ragam hias. Ada beberapa juga kategori faktor yang lain yang Pak Oti tidak masukkan di sini, dan itu tidak membuat faktor yang lain itu tidak termasuk faktor yang mempengaruhi juga, ya. Tetapi Pak Oti ambil ada 4 ini. Kemudian proses selanjutnya adalah pasti di ragam hias melewati proses stilasi dan deformasi, ya. Stilasi adalah penggayaan atau penyederhanaan bentuk. Deformasi lebih kepada perubahan bentuk atau tambahan bentuk, ya. Jadi bisa kalian lihat di sini pada stilasi itu ada contoh atas itu seperti sulur, seperti batang, ya, yang dibentuk, yang disederhanakan dan dibuat sedemikian rupa menjadi corak, ya. Dari dalam ragam hias itu motifnya ada 4, ya. Ada flora, fauna, geometris dan figuratif. Nah, contoh stilasi ini masuk pada kategori flora. Begitupun juga pada gambar di bawah deformasi ini juga masuk pada ranah flora. Nah, sama juga dengan contoh yang besar ini pada layar sebelah kanan. Ini juga contoh flora yang dibentuk sedemikian rupa, ya. Berbeda dengan ketika kalian menggambar asli flora, ya, di ragam hias harus melewati proses ini. Jadi ada penyederhanaan, ada penambahan dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan bab 1 dan bab 2, ya. Bab 1 adalah menggambar flora, fauna, alam benda. Bab 2 bergaya ragam hias. 1. Mempelajari tentang konsep dan prosedur menggambar seutuhnya, menggambar seperti apa adanya. Tapi bab 2 mempelajari konsep prosedur menggambar objek flora, fauna, geometris dan figuratif yang melalui proses penyederhanaan dan penambahan. Itu perbedaannya. Bisa kalian lihat foto karya sebelah kiri, yang atas adalah foto karya dengan objek flora. Dia membuat bunga, ya, seperti bunga aslinya. Kemudian pada foto karya bawah ini adalah foto flora tetapi melewati proses penyederhanaan dan penambahan tadi. Jadi perbedaan di bab 1 dan bab 2 adalah ini. Bab 1 lebih kepada menggambar sesuai kenyataan, tetapi kalau bab 2 ada proses penyederhanaan dan penambahan pada objek gambarnya. Jadi bukan semata-mata menggambar flora, asli flora, tapi tidak. Menggambar flora tetapi disederhanakan atau ditambah-tambahi. Baik, sampai pada alat dan bahan berkarya ragam hias. Yang pertama adalah alat. Dapat menggunakan pensil, ya, pensil warna, krayon, ballpoint, spidol, penghapus, kuas dan lain sebagainya. Kemudian bahan, bisa memakai cat poster, cat akrilik, cat air, cat minyak, tinta dan lain sebagainya. Nah, untuk cat itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jika kalian menggambar menggunakan kertas, ya, disarankan dari awal bisa memakai cat poster dan cat air. Kemudian kalau kalian membuat lukisan, ya, di kanvas, itu bisa memakai cat poster, cat akrilik dan cat minyak. Kenapa cat air tidak? Karena cat air itu bila kering itu masih dapat tercampur lagi. Misalkan kalian membuat lukisan dengan cat air di kanvas, setelah selesai jadi, ketika ada air yang menyentuh lukisan itu akan terurai lagi, jadi akan percuma. Maka dari itu, dengan pertimbangan untuk jangka waktu yang lama, melukis dengan cat di media kanvas itu lebih baik menggunakan akrilik dan cat minyak. Itu bila kalian membuat
lukisan untuk jangka waktu yang lama. Kalau biasa, cat poster pun juga mumpuni, tidak masalah, aman-aman saja. Nah, kemudian untuk pengencer, cat poster, cat akrilik, dan cat air, itu sama-sama pengencernya adalah air. Kecuali cat minyak. Cat minyak itu sedikit lebih repot, karena kalian harus membawa thinner untuk mengencerkan. Misalkan kalian membeli di toko bangunan cat kayu, itu kalian harus membeli thinner juga untuk mengencerkan. Ya, dari segi ekonomisnya kurang ya. Kemudian kalau cat minyak ya, kalau kalian beli untuk melukis harus membeli linseed oilnya ya, campurannya. Tetapi kalau kalian membeli 3 cat tadi, cat poster, cat akrilik, dan cat air, cukup kalian encerkan dengan air secukupnya. Nah, untuk proses lukis, bila kalian menggunakan media kertas, silakan dapat meminimalisir airnya ya, tetapi tetap memakai pengencer air, tetapi dengan intensitas air yang tidak terlalu banyak, hanya untuk mencampur saja, karena bila tidak ada airnya akan percuma, nanti tidak bisa mencampur. Baik, sampai pada warna dan percampurannya. Nah, kalau kalian pertama kali membuat lukisan, kalian masih bingung, berarti akan menjelaskan di sini tentang warna-warna dan percampurannya. Satu, ada warna primer. Warna primer bisa menghasilkan banyak sekali warna. Warna primer ada 3, merah, kuning, dan biru. Dari warna primer tadi menjadi atau menghasilkan warna sekunder. Ya, dari merah kuning menjadi oranye, merah biru menjadi ungu, dan kuning biru menjadi hijau. Kemudian ketika kalian mencampur warna primer tadi, 3 warna primer ya, merah, kuning, dan biru, itu akan menghasilkan warna coklat. Baik, selanjutnya macam-macam pensil ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan pensil 2B ya. Nah, B tadi adalah kategori lunak. Pensil B adalah pensil yang soft, jadi dia tebal. Sebetulnya ada banyak pensil lain yang harus kalian ketahui ya. Tidak harus dibeli, tetapi hanya mengetahui saja. Nah, ada pensil B, pensil HB, dan pensil H. Pensil H itu pensil yang keras, cocok untuk digunakan ketika kalian membuat sketsa. Jadi dia tipis, hasil yang dihasilkan dari pensil H adalah tipis. Kemudian pensil B sedang ya. Pensil B itu dia di atas pada pensil H, jadi bisa digunakan untuk arsiran. Ya, bisa kalian lihat pada layar sebelah kanan, itu adalah contoh foto hasil macam-macam pensil ya. Jadi ada pensil H, 2H, 3H sampai pada 9B. Semakin tinggi angka pada pensil B, semakin tinggi pula tingkat kehitamannya. Misalkan 9B itu seperti kalian memakai areng, jadi semakin gelap. Kalau kalian pernah melihat pensil alis, nah itu gelapnya sama dengan pensil 9B ya. Nah, kemudian pensil HB, pensil HB di sini sama ya. Jadi pensil HB ini kategorinya ada di tengah-tengah antara H dan B. H itu keras, kemudian B adalah lunak, jadi HB adalah sedang. Nah, ini harus kalian ketahui karena ketika kalian menggunakan banyak pensil dalam membuat gambar, layer yang tercipta pada sebuah gambar akan berbeda, lebih tampak kesan 3 dimensi. Ya, bukan karya 3 dimensi tapi berkesan 3 dimensi. Tadi akan kaitkan dengan tadi, karena kalau 3 dimensi berarti karya itu dapat dilihat dari segala arah. Nah, tapi kalau gambar yang ada di bawah ini ya, daun ini, itu adalah gambar yang tampak seperti kesan 3 dimensi. Hanya tampaknya saja, kesan saja 3 dimensi, tapi karya ini adalah karya 2 dimensi. Baik. Baik anak-anak, sampai pada langkah-langkah berkarya ragam hias. Sama ya dengan langkah-langkah yang lain, yang pasti kalian harus menyiapkan contoh objek ya yang hendak kalian gambar. Contohnya harus ada. Misalkan kalian mau membuat flora, siapkan contoh dulu. Kemudian siapkan medianya. Misalkan pensil, kemudian media berkarya mau kanvas atau mau kertas dan lain sebagainya.
ya, serta alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian setelah semuanya ada, contoh juga ada, kemudian langkah awal adalah sketsa, mensketsa dulu ya. Sketsa bisa menggunakan pensil H atau pensil HB ya, ataupun 2B ya. Tetapi memang lebih bagus ketika kalian menggunakan pensil H atau HB karena memang dia speknya adalah untuk sketsa. Kemudian setelah selesai sketsa, oke, ketika sketsa jangan lupa ya, jangan terlalu memakai emosi, alias jangan terlalu tebal-tebal ya. Jadi ketika kalian tebal nanti akan susah untuk dihapusnya. Ketika kalian hapus, kalau kalian terlalu menekan pensil tersebut akan terjadi sisa-sisanya, jadi bekasnya tidak akan hilang. Nah, itu bahaya. Jadi bisa sedikit diangkat, tipis-tipis saja. Kemudian setelah selesai sketsa adalah pewarnaan. Kalian harus mewarnai. Silakan bisa melihat contoh pewarnaannya apa saja, bisa kalian sesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah finishing. Finishing di sini bisa memakai apa saja ya, sesuai dengan bahan yang dipakai. Misalkan kalian memakai kain. Nah, kain di sini bisa memakai jangan pakai clear ya, bisa memakai yang oles. Misalkan clear itu adalah cat yang transparan, berfungsi untuk membuat lukisan tadi tahan lama. Dan kedua adalah membuat warna yang dihasilkan jauh lebih tajam ketika di finishing clear. Nah, bisa kalau kalian pakai kertas atau kanvas, bisa memakai cat semprot. Itu semprot yang ada di pasaran banyak yang kalian ketahui, misalkan Pilok, Basic, Samurai, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat finishing. Tapi jangan sampai lupa, ketika kalian di cat semprot itu, silakan pilih yang berwarna clear atau tidak berwarna. Itu hanya untuk finishing. Oke, baik. Kesimpulan dari bab 2, ragam hias. Indonesia merupakan negara besar yang punya kekayaan alam dan budaya. Ragam hias adalah salah satu kekayaan Indonesia yang berupa ornamen budaya etnik yang sangat bermacam-macam. Ragam hias selalu melalui proses penyederhanaan atau penambahan. Ya, yang tadi dimaksud adalah stilasi dan deformasi. Ragam hias memiliki ciri pola yang diulang-ulang. Tentunya kalian bisa melihat dari tadi contohnya, kalian bisa amati ada perulangan-perulangan objek tersebut. Kemudian melalui bab ini siswa diharapkan dapat memahami, mencintai, berkreasi dan berinovasi serta memiliki wawasan tentang ragam hias yang ada di Indonesia. Oke, sampai di ujung. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas apresiasinya. Semoga kalian sehat selalu. Semangat belajar, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dan segera berjumpa dan bertatap muka di sekolah kita tercinta. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum.